siang Pak Ragil. Siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, sudah memberi kesempatan kita untuk wawancara hari ini. Mudah-mudahan Pak Ragil tidak keberatan. Tidak. Hari ini gimana nih kabarnya Pak Ragil? Hari ini alhamdulillah fine, happy ya kan. Alhamdulillah. Iya, kita perkenalan dulu ya Pak. Boleh. Dari mahasiswa Unindra jurusan BK. Kita sekarang tuh lagi semester 7 Pak. Terus sekarang tuh kita lagi melaksanakan tugas untuk mata kuliah konseling populasi khusus. Perkenalkan dulu, yang pertama saya Naila. Saya Eis Magfiro, boleh panggil Eis. Eis, siapa tadi? Naila. Naila. Saya Nadia. Saya Akmal Pak. Ini yang premannya ini. Ketua kami Pak. Oh, ketuanya, pantesan ngotot ya. Betul Pak. Iya. Alhamdulillah aja Pak kalau. Alhamdulillah kalau misalnya hari ini Bapak bersedia untuk kami wawancara. Tujuan kami wawancara ini untuk penyelesaian tugas ya Pak ya. Terus tujuan kami juga agar wawasan kami bertambah dengan observasi langsung kepada Bapak. Oke. Iya. Jadi boleh langsung aja. Iya, boleh dimulai sekarang Bapak? Boleh. Silakan. Besok juga gak apa-apa dimulai kan. Sebelumnya ini mohon maaf ya kalau misalkan memang nanti ada kalimat yang tidak berkenan, boleh Bapak interupsi gitu ya. Boleh Bapak ceritain bagaimana awal mula Bapak pertama kali mengenal atau mencoba obat-obatan terlarang itu ya Pak? Awal mula mengenal dan mencoba ya. Kalau nggak salah awal mulai mengenal itu tahun 2000. 2000. Tahun 2000 ya masih dibilang kelas, kalau sekolah nih ya kelas 6 SD mungkin. Kelas 6 SD awal mula kenal itu dari lingkungan teman-teman yang tidak sesuai umur. Terpaut usia dengan teman itu jauh berbeda. Mungkin umur saya waktu itu antara 11 sampai 12, tapi teman-teman dari 30, 25 kayak gitu. Jadi teman-teman itu suka nongkrong, minum. Pertama minum-minum. Kan dulu suka main biliar, kebetulan lumayan lah ya kan waktu dulu main biliarnya. Jadi di tempat biliar itu awal mencoba minum, akhirnya dikenalin sama ganja. Sama ganja, sebelumnya memang udah merokok. Ditawarin ganja sama teman-teman yang usianya jauh berbeda, ditawarin ganja segala macam tahun 2000 gitu. Nah, dari situ mengalami peningkatan pemakaian. Rupanya selain ganja, waktu lebaran sekitar tahun 2001, nah itu kebetulan ada rumah teman yang kosong karena pulang kampung, kita pinjem. Di sana awal mulai kenal ekstasi. Dan juga sabu. Ya, ternyata ada yang lebih enak nih ya kan, daripada ganja ya kan. Ternyata dunia ekstasi itu lebih enak, lebih happy. Ya, zaman-zaman itu kan masih harga terpaut murah. Cukup lah untuk ibaratnya jajan sehari sama beli ekstasi 1 butir kebeli. Sama kalau patungan sama teman-teman kebeli juga sabu paketan-paketan kecil kayak gitu. Kalau untuk ganja itu hampir normali sampai akhir aku berhenti menggunakan tahun 2016. 2016 itu karena terpaksa ya berhentinya karena ditangkap oleh ibu sendiri lalu jebloskan ke sel Kapolsek. Nah, itu selama itu juga pakai ganja, ekstasi dan sabu, tapi kalau untuk rutinnya ganja dan sabu itu hampir dibilang tiap hari. Awal mula berhenti yang tadi saya bilang ketika ibu udah stres, udah angkat tangan, akhirnya kerjasama sama kepolisian. Lagi tidur ditangkep, ya kan, dimasukin ke polsek, disuruh pilih mau masuk penjara atau mau rehabilitasi. Sempat mikir tuh waktu di tahanan, di sel tahanan, ini sama-sama masuk penjara, cuma beda nama. Yang satu masuk penjara narkoba, yang satu masuk rehab narkoba, sama-sama ditahan. Cobalah ya kan. Kalau masuk narkoba udah tahu ya kan, masuk penjara narkoba tahu keluarnya kemana, coba rehab. Alhamdulillah dari rehab sampai sekarang karena
dapat juga peraturan dari keluarga tidak boleh pulang ke daerah asal. Alhamdulillah sampai sekarang bersih. Alhamdulillah bersih. Jadi mulai dari 2016 sampai sekarang itu bersih. Itu sepenggal pengalaman saya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ini menjadi suatu pelajaran banget ya buat kita. Boleh pertanyaan selanjutnya? Dari situ, dari cerita yang Bapak rangkum, berarti bisa saya simpulkan yang paling sering itu tetap tiga-tiganya ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Ada ganja, sabu, dan ekstasi. Oke, baik-baik. Kalau misalnya dari pengalaman Bapak, menurut Bapak penyebab utama Bapak untuk menggunakan obat-obat tersebut apa ya Pak alasannya? Yang pertama faktor lingkungan. Yang pertama faktor lingkungan, faktor pertemanan, dan juga rasa penasaran. Ya kalau nggak penasaran saya nggak mungkin coba, ya kan? Terus teman. Nah teman ini kenapa saya bilang faktor teman? Karena temannya yang bukan sebaya, jauh di atas saya. Ada yang anak 2, anak 1, ada juga yang profesinya masih bujangan tapi udah bekerja. Mereka semua rata-rata pemakai. Kebetulan saya paling kecil di sana, paling mudah dicekokin. Iya, itu. Dan bisa dibilang sumber dana buat beli ganja. Kalau ganja dulu kan murah, cuma 5.000 satu paket udah bisa dapat berapa? 6 sampai 8 linting. Kalau ekstasi 35.000 kalau nggak salah. Kalau sabu itu ya relatif hampir sama harganya sekarang dengan yang sekarang. Nah, mereka itu mungkin kalau faktor pemikiran saya sekarang ya sebagai sumber dana untuk mabuk, ya kan, kayak gitu. Ya itulah faktornya. Yang 3 tadi, yang pertama lingkungan, yang keduanya teman, ya yang ketiga tadi karena penasaran apa rasanya itu. Berarti faktor utamanya betul ya Pak, tekanan dari teman ya? Atau karena penasaran? Nggak ada teman. Nggak ada teman. Yang pertama itu gimana sih kalau kalian misalnya kalian berteman berempat, ya kan, satu nyobain Solaria, ya kan, yang lainnya belum, ya kan, sana enak loh Solaria, ya pasti yang 2 penasaran kan, apa sih rasa makan di Solaria, akhirnya nyobain. Nah, seperti itulah. Oke, berarti penyebab utamanya penasaran. Iya, rasa penasaran sendiri. Ini ganja nih lebih enak daripada rokok. Apaan sih ganja? Coba-coba. Rupanya mau ketawa terus udah ngisep. Oh ternyata enak. Kayak gitu. Sejak penggunaan itu ada dampak atau masalah yang muncul nggak Pak di kehidupan sehari-hari Bapak? Banyak. Boleh diceritakan? Banyak Bapak masalahnya. Yang pertama kalau awal penggunaan itu hampir tidak ada masalah. Karena masih kecil, ya kan, mungkin orang tua belum terlalu memperhatiin, ya kan. Ini mungkin apa kecapean main atau apakah, ya kan. Yang mulai ada masalah itu mulai masuk ya, mulai intens ya 2005, 2006 itu mulai ada masalah. Karena udah pernah ketahuan selagi ngelinting di kamar, lagi buat alat untuk menghisap sabu di kamar. Dari situ udah mulai ada masalah krisis kepercayaan. Di sana udah mulai anarkis juga, ya kan, mulai ngejual-juali barang, mulai apa namanya? Mencuri barang-barang orang tua, mencuri uang. Nah, di situ udah mulai tahun 2005, 2006 itu mulai ada apa? Ada mulai krisis dengan keluarga. Sampai akhirnya puncaknya itu di 2008 waktu kuliah, awal masuk kuliah. Nah, itu ketahuan bener itu kegap sama orang tua lagi ngisap sabu. Nah, itu puncak retaknya hubungan orang tua sama anak. Ya, bukan lagi kepercayaan nih, udah retak bener, ya kan? Yang awalnya coba kunci-kunci rumah, yang akhirnya nggak dianggap lagi nih. 2009 ayah meninggal, nah itu lebih gongnya. Dengan ibu tidak berkomunikasi lagi, saya mulai hidup sendiri, tinggal makan hidup sendiri. Kebetulan di depan rumah orang tua ada kontrakan ayah. Jadi saya tinggal di sana, berjuang di sana sendiri. Selama saya dari 2009 sampai 2016 itu komunikasi dengan ibu udah nggak seenak dan nggak sebagus ibu dan anak. Udah banyak kayak gini, gak bahasa kasarnya, kata ibuku masih ku ingat sampai sekarang, kalau lu itu kain, gua sobek aja udah selesai. Berhubung lu manusia, ya gue cuma bisa biarin aja, lu mau mati, ya penting gini.
Lu mati di mana, orang antar mayatnya gua tanam, gua kubur, udah. Sampai segitu retaknya sama orang tua. Krisis udah ada, hubungan sudah tidak baik dengan masyarakat sekitar, apalagi dengan teman-teman yang dulunya yang sehat nih ya, teman-teman sehat. Kalau kita main ke rumah mereka antara dua nih pemikiran mereka, ya kan, mau numpang tidur atau nggak minjem duit. Dengan teman-teman yang, kalau teman-teman yang nakal mah udah tahu, ya kan, pasti udah tahu ini. Kalau nggak nyusahin ya kita nyusahin, kayak gitu. Itu kalau masalah yang ditimbulkan. Kalau itu kan yang Bapak ceritakan dari aspek keluarga dan sosial pertemanan ya Pak ya. Kalau dari pendidikannya seperti apa Pak? Pendidikan rusak. Oh. Di 2008 itu semester 3 karena ketahuan itu mulai putus tuh hubungan saya yang awalnya baik-baik saja dengan orang tua ayah ya. Itu udah mulai renggang, kuliah saya berantakan, akhirnya ya 2009 ayah meninggal, saya pisah dari rumah besar, saya tinggal sendiri, nggak tahu arah mau kemana nih. Dari situ akhirnya mengambil keputusan saya harus jadi bandar. Nah, dari 2009 itu mulai megang barang, terutama sabu-sabu sama ekstasi. Kalau ganja enggak, cuma untuk pemakaian sehari-hari. Dari situlah saya hidup, dari situ saya bertahan hidup, dari berjualan sabu, dari berjualan ekstasi, karena hasilnya sangat menggiurkan, nggak ada yang lebih besar dari pemasukan itu. Itu ya seperti itu yang saya lakukan tiap hari akhirnya. Baik Pak, kalau dari aspek kesehatan sendiri itu seperti apa Pak yang Bapak rasakan? Kalau aspek kesehatan, sampai sekarang alhamdulillah baik-baik ya. Soalnya saya nggak pernah ngecek-ngecek. Oh. Saya nggak tahu. Tapi yang saya rasakan sekarang suka lupa. Suka lupa. Itu beda apa ini efek dari penggunaan atau memang efek nggak tahu ya, sama umur 30-an kayak sekarang sama nggak sih yang saya rasakan, saya nggak tahu ya kan. Karena suka kayak gini, misal kita lagi kayak gini nih, nanti misalnya kayak barusan ditanyain saya sering lupa tuh apa yang itu, saya harus berusaha ngingat keras apa yang ditanya barusan. Kayak gitu. Kalau saat Bapak waktu itu berhenti, saat itu yang paling Bapak butuhkan untuk mengurangi penggunaan obat-obatan tersebut apa Pak? Yang paling dibutuhkan untuk mengurangi penggunaan obat-obat tersebut. Saat Bapak memutuskan untuk berhenti atau dipaksa untuk berhenti lebih tepatnya. Jujur, kalau untuk 3 jenis ini tidak ada efek bawaan yang saya rasakan. Beda mungkin ya teman-teman kan ada juga pengguna putau yang dia merasakan sakau segala macem. Kalau untuk 3 efek ini lebih ke mental kayaknya. Jadi suka marah-marah, emosi tidak terkendali. Kalau untuk jadi menggigil atau gimana kayak gitu kan kayaknya enggak. Kayak sakau, saya mau sabu, saya nggak nyabu, kayaknya nggak bisa. Saya nggak bisa ini bergerak kalau nggak ada sabu. Kalau orang putau mungkin iya, karena efeknya kan mengganggu kesehatan mereka sendiri. Tapi kalau untuk sabu 3 jenis ini tadi ini, yang saya berikan contoh, sabu, ekstasi, sama ganja, itu kayaknya di mental. Emosi tidak terkendali, ya kan, jadi gimana ya? Iya, perilaku jadi sensitif sama orang, tidak percayaan sama orang, kayak gitu. Itu yang saya rasain. Iya, ya itu benar itu. Dan lebih gimana ya? Misal kalian lagi kita bertiga kayak gini atau berempat kayak gini, kalian lagi ngobrol asik, kita temen nih, saya di sebelah. Yang saya rasakan kalau saat itu, kalau tidak menggunakan, mungkin kalian lagi ngomongin saya. Oh, lebih sensitif. Lebih sensitif, iya. Kalau sekarang kayaknya udah normal, kayaknya udah sadar. Makanya berkaca dari kasus kemarin, kata ibu, sekarang lu udah sehat, lu udah bisa diajak ngobrol. Kalau dulu nggak bisa. Maunya kita aja. Maunya aku aja kayak gitu. Mau dimengertiin terus lah. Kayak gitu. Itu kalau yang saya rasain dulu. Lanjut ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Kalau dari Bapak sendiri, di luar masalah yang Bapak hadapi waktu itu,
ada potensi dari diri Bapak sendiri yang Bapak ngerasa tuh, oh diri saya punya potensi loh. Ada perasaan seperti itu nggak Pak? Potensi dalam bidang apa nih? Misalkan kayak keterampilan Bapak, Iya, keterampilan Bapak atau hobi. misalkan selama proses rehabilitasi yang Bapak alami, itu tuh biasanya dukungan orang-orang terdekat yang membuat Bapak oke, harus berubah nih misalnya. Karena kan ini jadi kayak terpaksa tadi ya Bapak ya. Tapi karena terpaksa tadi justru Bapak jadi orang yang sekarang gitu ya, hebatnya seperti itu. Nah itu selama proses menjadi itu keterampilan atau hobi apa yang membuat Bapak makin bisa, oh iya ternyata saya bisa loh seperti ini. Oke, saya nangkep pertanyaan ini. Dari saya pertama masuk rehab akhir 2016 sampai awal 2018 itu saya masih blocking, tidak terima, sangat sama sekali tidak terima, karena saya lagi tidur ditangkap masuk kantor polisi atau bangun di penjara, ya kan, bukan niatan sendiri. Kalau masalah potensi segala macam, kebetulan saya suka musik, ya kan. Di pertama saya rehab di Lido itu ada kayak apa namanya, ekstrakurikuler lah kalau bilang kita kalau di sekolah, ya kan, kegiatan tambahan di luar rehab, bermain musik. Nah itu yang bikin saya mengurai saya jenuh. Jadi bukan gara-gara ada musik saya jadi dorong, oh kayak saya berubah, enggak. Puncak saya berubah itu karena keterpaksaan, jujur, karena di sini saya nggak tahu bandarnya yang mana. Teman-teman memakai nggak ada di sini, nggak ada keluarga, nggak ada siapapun. Mungkin kalau saat saya waktu pertama-pertama selesai keluar dari rehab, kan nggak boleh pulang ke Sumatera. Kamu harus tinggal di luar Sumatera, kata ibu. Ya udah, saya bilang kalau nggak boleh tinggal di Sumatera, saya bilang saya ke Sulawesi. Kata ibu kejauhan, kamu tetap di Bogor, biar kamu bisa dipantau oleh mentor kamu. Ya saya oke. Pertama nyampe di Bogor, itu yang saya lakukan cari bandar di sini, tapi nggak dapet. Saya juga nggak berani nanya mana yang jual ganja, ya kan? Ya kan? Nggak mungkin kan? Yang mana yang jual sabu di sini, nggak mungkin kan? Lingkungan udah berubah. Saya nggak tahu lingkungan orang sini, karakter orang sini, watak orang sini seperti apa. Jadi kisah saya tutup. Saya bener-bener buka kisah baru. Akhirnya terbawa sampai sekarang. Akhirnya keterpaksaan juga yang buat saya berubah. Terpaksaan atas pilihan dari ibu. Jadi gak ada motivasi buat saya berubah, itu gak ada. Yang ngeklik, oh saya udah kehilangan orang tua, berubah, enggak, malah makin parah. Karena barrier saya dulu atau penghalang saya dulu itu orang tua salah satunya. Setelah orang tua yang cowok meninggal, ayah saya meninggal, saya kayak punya lebih banyak kuasa di sana. Kebetulan saya 19 tahun setengah jadi anak terakhir. Setelah umur 19 tahun setengah saya dapat adik yang kecil laki-laki. Jadi di atas saya 2 cewek, saya sendirian yang cowok selama 19 tahun setengah. Setelah ayah meninggal, nah saya punya power lebih tinggi dari situ. Saya bisa menguasai harta orang tua, saya makin enak ngejual-jualin harta orang tua. Walaupun di samping itu ibu bentrok terus. Kayak gitu. Jadi makanya saya bilang setelah saya masuk rehab sampai keluar rehab pun itu nggak ada motivasi yang ngeklik saya berubah, itu nggak ada. Yang nyadarin saya ya udah kayak gini ternyata hidup enak nih. Bukan kayak kemarin. Yang ini yang enak, ternyata cari kerja kayak orang normal, nggak perlu takut-takutan lagi, tidur saya nyenyak, makan saya enak. Kalau dulu kan nginget zaman dulu tidur saya nggak enak, kapan-kapan digerebek polisi nih rumah, kapan-kapan ditangkap polisi nih. Dengan keluarga udah buruk, sekarang dengan keluarga baik, kalau pulang disambut hangat, keluarga yang nggak percaya di luar keluarga inti, keluarga tidak percaya kembali percaya, dengan pandangan masyarakat akhirnya disambut baik. Oh ternyata hidup normal itu enak. Itu yang membuat saya ayo udahlah kayak gini aja terus. Oke, Pak, pertanyaan berikutnya ya Pak. Apakah Bapak pernah melakukan layanan bimbingan konseling sebelumnya? Menerima layanan bimbingan konseling sebelumnya? Ataupun ya selama direhabilitasi atau di mana? Konseling sama mentor gitu. Iya. Sering. Sering. Minta rokok. Jadi ketemu mentor itu cuma mau nyari rokok.
Iya, Hanya itu saja. kalau orang Sunda bilang sebodoting. Oh, Ya kan? Jadi kalau konseling untuk permasalahan hidup, mau gimana Iya. ke depannya, saya langsung bilang sama mentor saya, ibu saya bilang apa, A, saya ikutin dia sekarang A, walaupun dalam hati dongkol. Iya, karena kalau saya nggak ngikutin kata ibu saya nggak keluar dari rehab. Pikiran saya itu kemarin, karena keputusan mutlak ada di tangan ibu, saya kerjakan rehab. Kalau untuk bimbingan konseling, cerita permasalahan apa yang sedang dihadapi saat itu, sering sih, sering, tapi tujuannya bukan untuk tentang saya, untuk keuntungan saya jadinya. Rokok kurang nih di rehab ya kan, ketemu mentor bisa dapat 2-3 batang, akhirnya request ketemu mentor mau konseling, saya misalnya nggak ada, ngobrol biasa aja, dapat rokok, itu jadinya. Kalau boleh tahu, mentor tersebut tuh backgroundnya dari konselor atau seperti apa, Pak? Konselor adiksi, kebetulan dia non edik, jadi bingung. Oh, Konselor adiksi kan nanganin edik, dia bukan non edik. oke. Iya, jadi nggak nyambung ceritanya kayak gitu. Pokoknya yang penting ngobrol gitu Yang penting Pak, ya. ngobrol aja. Yang penting dia bawain rokok untuk saya. Kalau konseling kan dapat jatah rokok 5, ya kan? Mau dihabisin sekaligus atau nggak habisin nggak apa-apa. Ya, kayak gitu. Jadi akhirnya kesempatan konseling itu saya sempatin cari rokok aja nih. Rokok kan jadi rehab jatah tuh. Setiap 3 jam sekali dapat sebatang, 1 batang, 1 batang. Cuma 5 batang ya, biasanya bungkusan dapat 5 batang. Gimana cara nambahin rokok ya, konseling ini ketemu mentor biar dapat lebihnya tadi itu. mungkin pertanyaannya hampir menuju yang sama yang tadi ya Pak. Untuk kendala terbesar Bapak itu yang pernah Bapak hadapi menghambat untuk berhenti menggunakan obat-obatan terlarang itu seperti apa, atau mencari bantuan atau bagaimana? Saya lebih menghindar. Kalau hambatan terbesar ya. Sekarang saya lebih menghindar. Karena bulan 4 kemarin saya pulang ke Sumatera, kota Lubuk Linggau nih. Ya. Masih enak bener tuh teman-teman saya nawarin. Oh, belum berubah nih ya. Ya kan udah nggak ketemu 9 tahun belum ada yang berubah nih. Ya kan ada yang nawarin ganja. Kalau mau sabu ke rumah aja nih, ya kan. Kan lu buat traktir segala macam. Jadi hambatan terbesar saya itu kota saya sendiri. Oh, gitu. Lebih baik saya menghindar. Ada alasannya kenapa orang tua Bapak? Iya, karena kota saya itu zona merah. Memang zona merah. 1, 2, 3, 4 provinsi di tengah-tengah kota saya. Ada provinsi Bengkulu, provinsi Jambi, provinsi Sumatera Selatan sendiri, tengah-tengah kota saya. Jadi kalau untuk mencari hal kayak gitu di kota saya itu nggak perlu takut. Udah gitu. Bukan mudah. 2 langkah dari rumah ada. Itu, iya. Kondisinya ini misalkan ini Bapak kondisinya pada saat itu memang sebenarnya kan karena Bapak di rehab itu bukan karena keinginan Bapak sendiri kan ya. Nah, pada saat itu misalkan yang Bapak butuhkan dari layanannya tersebut, Bapak nyamannya apa nih? Misalkan contohnya konseling individual, ngomong langsung seperti yang tadi Bapak jelaskan, mentor gitu kan, karena hanya biar dapat rokok gitu istilahnya Pak ya. Atau kelompok dukungan sebaya, atau misalkan karena di rehab biasanya bukan hanya Bapak seorang gitu kan, ada teman-teman sebaya, atau di bantuan medis, itu mana yang biasanya membuat Bapak lebih nyaman gitu? Oke, saya paham. Yang pertama di rehab, layanan medisnya saya gunain semua. Cek apa nama otak, AKG, gigi, apa nama itu segala macam saya gunain semua karena gratis dari pemerintah. Cek gusi, cek mata, segala macam saya pergunakan semuanya dari pemerintah gratis. Kalau untuk yang tadi apa yang Mbak tanyakan tadi, saya lebih senangnya konseling sendiri daripada dukungan teman sebaya, individu. Karena kalau kelompok itu jadi kita kayak keren-kerenan. Iya, betul. Iya. Lu mah enak, kayak gitu kan. Itu kalau kelompok ya, biasanya kayak gitu. Jadi adu nasib. Iya, adu nasib. Iya. Kayak gitu. Kalau individu ya lebih kadang-kadang kita sama mentor juga ada bicara tentang perubahan segala macam. Mentor juga ngasih feedbacknya bagus. Gimana ke depannya, gimana kalau kayak gini terus ya kan. Tapi ya masa pemulihan, saya bilang itu masa pemulihan itu masa bodoh. Ya kan, terserah lu mau bilang apa, ini keputusannya di gua. Gua keluar ini mau pakai lagi bisa, ya kan? Gua keluar dari ini nggak pakai lagi bisa. Jadi
kalau konseling individu itu ya kadang-kadang ada sebagian yang saya dengarkan, contohnya yang sampai sekarang saya pegang dari mentor, kamu nggak perlu nolong satu orang, kamu nggak perlu nolong 1000 orang. Kalau lu berhasil berubah dan lu jadi konselor adiksi, dia yang menjadiin virus saya jadi konselor adiksi. Lu cukup bantu satu orang aja. Dari satu orang itu yang lu bantu, 1000 keluarga yang senyum katanya. Gak perlu 1000 orang yang senyum. Satu aja yang berhasil lu tolong, ada banyak kesempatan yang terbuka lagi untuk anak itu, keluarganya baik, kepercayaannya dengan masyarakat dia baik. Nah itu aja yang saya pegang sampai saat ini. Omongan itu saya dengerin. Jadi untuk nolong sesama pemakai, kata mentor saya, itu nggak perlu kita superhero, dirangkul semuanya, lu kasih nasihat, lu kasih feedback, nggak perlu. Satu aja lu fokusin, itu udah banyak yang seneng. Dari itu makanya itu suka, wah ngobrol konseling individu kayak lebih enak daripada kita static group. Kalau namanya kan static group, rame-rame kayak gini jadi kayak adu nasib, ya kan? Itu. Oke, betul. Bapak, sebetulnya pertanyaan dari kami sudah habis. Tapi kalau boleh tahu, saya ingin tahu sekarang situasi kehidupan Bapak seperti apa, keseharian Bapak seperti apa, untuk membuktikan bahwa orang yang dulunya pemakai narkoba setelah rehabilitasi bisa melakukan aktivitas dengan normal. Betul, Pak. Boleh tahu Pak kesibukannya sekarang seperti apa? Ini ada 2 garis bawah ya sebenarnya ada jawaban ini setelah rehabilitasi. Iya, ya kan? Sama kehidupan saat ini. Iya. Sebenarnya bukan gara-gara rehab. Balik lagi keinginan diri sendiri. Benar. Betul. Benar. Sebenarnya bukan gara-gara rehab. Rehab juga sebenarnya bagus. Ya kan? Bagus untuk orang-orang pecandu narkoba yang sekarang masih aktif. Karena banyak juga nggak dipungkiri yang keluar dari rehab banyaknya make, kembali menggunakan, atau yang survive dia tidak menggunakan. Tapi itu kembali ke individu masing-masing. Pasti ada nanti 2 jalan alternatif yang setelah kita bicara rehab ya. Betul, betul, Pak. Kita bicara rehab, 2 jalan alternatif yang bikin dia itu gua mau pulang lagi atau gua mau make lagi. Ya kan? Kalau faktor pendukungnya masih ada. Itu faktor pendukungnya ya mungkin lingkungan dia, teman-teman dia. Kalau untuk saya pribadi, aktivitas saya sehari-hari ini alhamdulillah semenjak saya jujur nih 2019 bergabung dengan komunitas, karena jadi 2018 keluar itu sama setahun full saya nggak ngapa-ngapain. Saya ngandelin hidup dari kakak, ibu, tiap minggu dikasih duit itu 3,5, 500, 3,5 tiap minggu. Karena saya nggak mau kerja, saya masih ngambek. Ya kenapa saya harus direhab kayak gitu? Iya. Tidak terima. Iya. Akhirnya 2020 kakak ipar telepon, lagi tidur. Sertifikat masih ada kan? Masih ada, saya bilang. Bisa hubungi nomor ini nggak? Saya hubungin, namanya Bro siapa lupa saya. Ternyata lowongan kerja di Salemba. Nah, jadi kerja jadi konselor adiksi di Salemba, menangani beberapa klien narkoba di Salemba. Nah, kehidupan saya itu udah mulai jelas tuh. Udah mulai dari titik hitam tuh mulai naik ke abu-abu, ya kan? Iya, yang awalnya makan, tidur, gedein badan, ya kan? Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Akhirnya ada aktivitas, walaupun tidak menutupi gajinya sangat kecil karena dari Bogor kota ke Salemba. Tiap hari bolak-balik ke Lapas Salemba, jadi konselor ke sana, ketemu Bang Iko sama Bang Boni. Diajak gabung komunitas bekas para pecandu. Yang survive ya. Yang survive. Dah masuk komunitas itulah makin kebuka lagi pikiran. Ternyata dalam komunitas itu selain pengguna-pengguna yang sekarang, ada juga pengguna-pengguna dulu yang survive udah lebih lama lagi, yang kena HIV, yang mereka bukan survive dari menjaga nggak make lagi, ternyata juga mereka survive biar hidup tiap hari nih.
karena mereka sudah kena HIV. Nah di situ udah kebuka lagi. Ternyata ada yang lebih berat nih perjuangannya akibat pemakaian narkoba teman-teman HIV. Dikasih sama Bang Baba link untuk mendaftar di kementerian. Alau alam, coba-coba daftar, lolos. Alhamdulillah, lolos. Semenjak dari link itu, semenjak lolos sampai sekarang ngikutin alur kehidupan, akhirnya sampai di dinas sosial sini. Itu. Tidak mudah lah untuk nyampe titik sini. Iya betul. Tidak. Sampai hanya dikasih jalan melalui link. Harus ada orang dalam. Enggak bercanda. Enggak, saya berjuang sendiri, tidak ada kira-kiranya link segala macam orang dalam, tidak ada. Karena saya tidak kenal siapapun di sini. Makanya saya bilang pertama tadi, setelah saya keluar dari rehab, sampai pertama hari Bogor saya cari koneksi orang nakal. Ternyata yang saya dimasukin ke tempat yang tiap pagi subuhnya berjemaah semua, kayak gitu. Bener. Akhirnya saya minder, didatangin ustadz ke rumah, ayo Pak sholat, kayak gitu. Lama-lama minder, akhirnya ikut juga. Faktor lingkungan ternyata ngaruh sekali. Bener-bener ngaruh sekali. Di sana ikut aktivitas keagamaan, yang nggak paham maulidan akhirnya paham maulidan, yang dulu cuma paham ya Mbak, linting gimana, bikin alat sabu gimana. Nah itu nggak tahu, karena itu kakak nyari tanpa referensi. Cari di Google kontrakan murah di mana, dapatnya di Bogor, tahu-tahu aktivitas agamanya kuat, sangat kuat sekali. Rombongan di sana tablik akbar terus. Apa namanya sih yang suka ngajakin orang mubalik apa? Apa namanya sih? Musafir. Itu desanya musafir. Tiba-tiba desanya bisa kosong tuh, ngajakin jamaah kemana kayak gitu. Ntar pulang orang-orang sana. Pernah sempat diajak musafir, saya belum kuat Pak, saya bilang kayak gitu. Iya, saya belum kuat, udah ajak keliling nggak itu. Nah itulah sepenggal cerita saya. Akhirnya bisa sampai di sini nih, ketemu sama kalian. Iya Pak, kalau boleh tahu sekarang di sini posisinya sebagai apa Pak? Kalau posisi di sini sebenarnya kayak gini, dari Kementerian Sosial kita ditugaskan sebagai pendamping rehabilitasi sosial, khusus Direktorat SKBK. Awalnya kita di lapangan, tupoksi kerja kita multi layanan, ngurusin permasalahan lansia, anak, disabilitas, ODGJ, perempuan rawan sosial ekonomi, maaf tunasusila, HIV. Tanggal 3 Oktober kemarin kita dilantik jadi P3K, alhamdulillah lulus. Kita disuruh merapat sama kementerian di dinas sosial. Nah kalau untuk sekarang kalau jabatan saya secara fungsional di sini tidak ada, tapi dinas sosial sekarang menaungi saya bahwa saya ini sekarang ada di sini atas perintah Kementerian Sosial. Kalau jabatan saya di Kementerian Sosial, operator layanan operasional. Itu kalau di Kementerian Sosial. Kalau gitu sekarang kan Bapak sempat menjadi konselor adiksi ya Pak ya. Itu sekarang Bapak kalau melihat orang yang masih pecandu narkotika itu Bapak gimana tuh? Bangga. POV Bapak seperti apa? Bangga, jujur. Kalau saya sempat pegang beberapa klien, saya tidak pernah mengejas dia, malahan saya dukung aksi dia. Tapi ada tapinya. Kemarin waktu kita baru berapa hari yang lalu, berapa minggu yang lalu, kita diminta datang oleh warga, suruh kasih konseling sama anak. Dia pemakai obat-obatan sama sabu dan ganja. Saya tidak ada istilah, oke silakan, fine. Saya bilang, kalau mau pakai apapun terserah, gue nggak ada yang larang, gue dukung. Saya bilang kayak gitu, gue dukung. Tapi jangan di Indonesia. Cari negara yang legal. Lu mau pakai ganja, cari negara legal. Di mana legal? Thailand, saya bilang. Lu kumpulin duit, lu kerja, lu jalan-jalan ke luar negeri, lu pakai di Thailand, pakai ganja, pulang clear lagi. Jangan pakai lagi. Setiap lu mau pakai silakan ke luar negeri. Lu mau pakai taksi, gue bilang yang legal silakan ke Belanda. Jangan pernah lu pakai di sini. Karena lu pakai di sini pasti lu bermasalah.
Yang pertama, saya bilang bermasalah sama orang tua. Orang tua lu gak setuju pakai narkoba, saya bilang. Tapi kalau lu udah ke Belanda nggak tahu orang tua lu ke Belanda lu ngapain, pasti dibilang liburan, ya kan? Tapi silakan, itu kan ibaratnya kita gimana ya bilangnya, brainwash, katanya cuci otak. Oh kayak gitu ya. Silakan, silakan. Lu mau aku nggak ngejas, lu jangan ini ngapain? Makin saya pengalaman saya, semakin saya dikasih pagar-pagar, semakin saya makin lompat. Iya, betul. Gimana ini gimana caranya, tapi kalau dikasih pemikiran kayak gitu mungkin dia berubah, mungkin juga dia tidak. Silakan, saya dukung, saya orang pertama yang mendukung kamu untuk melegalisasikan kamu tidak berhenti pakai narkoba, tapi dengan syarat jangan di Indonesia. Lu mau pakai sabu silakan ke Afghanistan, saya bilang. Sedot lah sabu dari Afghanistan, enggak ditangkap orang, paling ditembak, saya bilang kayak gitu. Ya. itu saya bilang kayak gitu sama dia. Jadi pengalaman konseling saya, kata teman saya sesama konselor, dia bilang saya nggak paham pola pikir lu, katanya. Kita sibuk ngelarang, ketika sampai ke saya nggak ngelarang, silakan. Tapi kalau lu masih tetap pakai di Indonesia, saya bilang lu hebat, lu sangat hebat, lu berhenti pun hebat, lu make pun hebat. Hebat kenapa Pak? Katanya hebat, lu ngancurin hubungan orang tua lu, hebat, saya bilang. Lu ngabisin harta lu, hebat. Saya bilang kayak gitu. Kalau lu udah menikah, tinggal tunggu aja tanggal mainnya keluarga lu hancur, lu hebat ngancurin keluarga. Kalau lu punya anak, tinggal tunggu aja lu nggak dianggap bapak, lu juga hebat, berarti lu tega. Saya bilang kayak gitu kalau dengan klien saya. Maka mereka bingung teman-teman kalau lihat saya konseling, feedbacknya beda. Oke. Kalau dari saya sih cukup, teman-teman, ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah cukup. Oke Bapak, yang dapat saya simpulkan hari ini, kami dapat sangat banyak wawasan baru Bapak. Ah bohong. Sangat banyak, dapat ilmu baru. Jadi kita menyadari ya kalau ternyata hal-hal kayak gitu mau dipaksa itu balik lagi ke diri Iya. sendiri. Iya, betul. Ya. Iya. Ke diri sendiri, dia maksudnya pertahanan diri kita sendiri untuk gabung atau tidak, kita punya pilihan sendiri untuk ikut atau terjun lagi gitu ya, punya pilihan sendiri. Percuma di Rukiah, percuma. Karena yang dihadapi bukan orang kemasukan setan, ya kan? Karena yang dihadapi orang penasaran, ya kan? Suruh puasin aja dulu. Iya betul. Iya. Apalagi Bapak bilang tadi kalau dipagerin malah jadi makin Ngelompat. ya, hidup manusia nggak cuma berhenti di situ, Iya. gitu ya. Bener. Baik Bapak, banyak banget ilmunya, terima kasih banyak. Semoga kita jadi bisa membangun relasi juga ya Pak ya. Oh, boleh, silakan. Kalau ada bantuan terkait masalah nafsa, hubungin aja nggak apa-apa. Siap Bapak, mengenai konselor juga ya teman-teman ya. Boleh. Kalau gitu nanti kami izin untuk shoot saat Bapak bekerja, karena untuk bukti kami bahwa orang setelah rehabilitasi bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Boleh. Izin ya Pak ya. Boleh. Ya, Terima kasih banyak Bapak. Sebelumnya izin juga, apakah nanti ini kan videonya akan ditayangkan di Boleh. Gak apa-apa Bapak ya. Tadi sempat ditanyain, nanti kalau ditayangin gimana? Wah, malah seneng saya. Ya kan? Bisa ngebantu orang-orang yang belum sembuh. Ntar dimaki loh. Kalau yang dimaki berarti dia belum sembuh. Iya. Dia bilang kayak gitu. Nggak usah diblur ya Pak. Nggak usah, ngapain diblur? Siap, Bapak. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya. Iya, mudah-mudahan Bapak sehat Ya, dan selalu. terus kemudian juga bisa membantu lebih banyak orang. Amin. Ini kita jadi terinspirasi buat ya, ternyata Betul, Bapak. keren banget. Sumpah keren banget. Udah sih ya. Cukup teman-teman. Cukup. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Saat aktivitas ya Pak ya. Iya. Kasih ya. Ya, Bapak, terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Terima Iya. kasih banyak Bapak.